Selamat siang semuanya. Kali ini saya kembali lagi dalam menjelaskan bab sosiologi untuk kelas 10 IPS. Masih di bab penelitian sosial. Dalam bab penelitian sosial kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian sosial. Apa saja berikut kita akan jelaskan lewat papan tersebut ya. Di sini. Manfaat penelitian sosial. Ternyata banyak sekali manfaat penelitian sosial yang dilakukan oleh seorang sosiolog ya. Kenapa? Karena memang sosiolog ini dibantukan oleh pemerintah untuk memberikan manfaat, yaitu berupa masukan data. Data ini berguna bagi pemerintah untuk dipertimbangkan sebagai pengambilan keputusan. Keputusan ini tentu diharapkan nantinya bisa benar-benar apa saja yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa benar-benar sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk itulah penelitian sosial tersebut dilakukan. Salah satunya adalah untuk perencanaan. Ya, manfaat yang pertama adalah untuk perencanaan. Jadi namanya saja rencana. Sebagai contoh ilustrasinya begini, bahwa misalkan pemerintah akan mendirikan pabrik ya, di mana pabrik ini akan didirikan di dekat pemukiman penduduk. Kira-kira masyarakat setuju nggak nantinya akan didirikan pabrik di dekat pemukimannya dia? Nah, sebelum pabrik ini didirikan, maka data yang nanti diperoleh dari pendapat survei dari masyarakat tadi itu digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan kira-kira pabrik ini jadi atau tidak didirikan. Begitu ya. Jadi yang namanya rencana, sekali lagi perencanaan itu manfaatnya apabila proyek itu belum dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu penelitian sosial membawa manfaat dalam proyek pembangunan. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu memberikan manfaat kalau misalnya proyek itu belum dijalankan. Tetapi yang kedua ini apabila ketika proyek tersebut sudah dijalankan atau berjalan. Katakanlah contoh tadi rencana pendirian pabrik ya, di mana masyarakat banyak yang setuju ketika ada pabrik nanti di dekat pemukiman mereka. Nah, setelah dijalankan pabrik itu sudah berjalan ya, sudah didirikan. Nah, ini kemudian akan dievaluasi sama pemerintah. Bagaimana pendapat masyarakat sekarang setelah ada pabrik itu? Banyak memberikan manfaat atau tidak? Nah, ini yang nanti akan menjadi evaluasi bagi pemerintah tentang tindakan selanjutnya. Apakah perlu dikembangkan atau masih perlu adanya penyesuaian-penyesuaian ya. Karena proyeknya sedang atau sudah berjalan, maka fungsi penelitian sosial ini adalah fungsi untuk fungsi pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga, itu manfaat yang ketiga dari penelitian sosial adalah untuk solusi masalah ya. Nah, jelas-jelas ini solusi masalah. Berarti penelitian yang ini dilakukan apabila setelah terjadi masalah. Sebagai contoh begini, misalnya tadi pabrik tadi yang didirikan di tengah pemukiman penduduk atau di dekat pemukiman penduduk itu ternyata membawa dampak negatif buat masyarakat ya. Lah, terus kemudian pemerintah ingin tahu, maka bagaimana pendapat masyarakat sekarang kalau sudah menimbulkan dampak positif? Enaknya diapakan? Apakah harus ditutup pabrik tersebut ataukah masih bisa dicarikan jalan keluar? Misalnya dengan mengadakan tempat pengolahan limbah yang memadai ya, tempat pengolahan kebisingan suara dan sebagainya supaya nggak mengganggu penduduk dan sebagainya, dan banyak lagi. Pemerintah ingin tahu supaya apa yang nanti dilakukan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan penduduknya ya. Jadi setelah timbul masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah untuk solusi, mencari solusinya. Kemudian yang terakhir ya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi
Manfaat penelitian sosial yang keempat adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya bagaimana? Nah, untuk pengembangan ilmu pengetahuan di sini adalah hanya untuk memberikan informasi kepada siapapun ya yang di sini yang memerlukan. Nah, di mana di sini informasi tersebut untuk menambah wawasan seseorang ya. Sekarang contohnya seperti kondisi sekarang ini ya, dengan adanya penyebaran virus ya. Nah, dengan adanya tersebarnya virus corona ini selalu kita tentu ada ya di sini penelitian yang melakukan kira-kira update kondisi berapa orang yang terdampak virus dan sebagainya. Nah, hasil penelitian ini memberikan informasi untuk siapa saja yang memang ingin tahu info tersebut ya. Nah, informasi ini ya tentang banyaknya orang yang terdampak virus dan sebagainya. Nah, itulah yang berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, jadi sekali lagi kalau bisa saya rangkum ya, manfaat penelitian sosial itu ada 4, yaitu fungsi perencanaan ya, fungsi pembangunan, sekali lagi kalau perencanaan sebelum dilakukan sebuah proyek, fungsi pembangunan apabila sedang dan sudah dilakukan proyek, solusi masalah apabila sudah ditemukan masalah karena proyek itu sudah dijalankan. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan atau memberikan informasi. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya dan semoga memberi manfaat bagi siapapun saja yang memerlukan informasi atau materi tentang manfaat penelitian sosial. Terima kasih.